Dia ngasih uang jajan, ya kan? Ya, dia yang ngurus visanya. Ya, seperti itu. Jadi tanggal 20 kemarin itu si Waria Tubles itu sudah ada di Jakarta. Ya. Dia sempat ganti pesawat di Kuala Lumpur. Si Waria Tubles itu sempat ganti pesawat di Kuala Lumpur, ya. Tapi tanggal 20 itu dia sudah di Jakarta. Nah, jadi postingan si Waria Tubles yang di Instagram itu adalah postingan dia itu sudah yang lama. Postingan yang lama. Umroh itu sudah lama. Diposting kembali di Instagram. Ya, diposting lagi di Instagram. Ya. Diposting lagi di Instagram. Itu postingan memang sudah lama. Itu postingan sudah bahala. Itu diposting lagi, ya, diposting lagi. Nah, tanggal 20 itu dia sudah ada di Jakarta. Dia sempat pindah ganti pesawat di Kuala Lumpur. Di Indo dari Kuala Lumpur tanggal 20 November dia sudah di Indonesia, ya. Sudah di Indonesia. Tanggal 20 pakai, ya. Dia sempat ganti pesawat. Tapi tanggal 20. Nah, sekarang ini kan dia kemarin sempat bikin story yang dia itu lagi umroh. Nah, itu tuh postingan sudah lama. Itu tuh postingan sudah lama. Benar kata Kak Yoke, jangan percaya itu postingan si Waria Tubles. Percaya kalau dia lagi live, ya. Benar, karena itu adalah postingan sudah lama. Itu story sudah lama tapi diposting kembali, ya. Nah, sekarang dia itu lagi diumpetin sama salah satu orang yang menurut gue masih belum valid nih, masih simpang siur aja. Jadi masih simpang siur dan masih belum valid. Tapi dia tuh udah di Jakarta. Dan dia tuh lagi bersembunyi nih. Dia lagi di rumah salah satu seorang nih, ya. Di salah satu orang nih dia disembunyi itu. Jadi buat yang nyembunyiin si Waria Tubles, ya, lu bisa kena pidana. Karena apa? Karena Waria Tubles lu lagi bermasalah sama hukum. Lu nyembunyiin orang yang lagi bermasalah dengan hukum, lu kena pidana. Itu ada pidananya, ya. Jangan sampai lu masuk kedua kali deh, ya. Menurut gue. Jadi ini belum valid aja sih, kayak masih 50-50 gitu. Ya, jadi kemarin itu di Malaysia itu dia sempat ganti pesawat. Ya. Sempat ganti pesawat. Tanggal 20 dia sudah di Jakarta. Intinya seperti itu, ya, si Waria Tubles. Jadi awal mula Kaniki itu agak ngeh si Kasela ini agak bermain. Jadi gini, si Waria Tubles itu sempat bikin feed di Instagram atau bikin story gitu di Instagram. Nah, itu ada salah satu make up kosmetiknya si Kak Sela Sofia. Kelihatannya pensil alis deh. Nah, Kak NM itu tanya, kok itu ada Kak, kok itu ada kok si dia ada brand lu, kayak ada kosmetik milik lu gitu. Aduh, aku nggak tahu gitu sih, salah Soki. Aku nggak tahu. Dia nggak tahu. Nah, setelah itu, dicari lagi tuh, ya. Ini emang si Kaniki kalau udah nyari data emang menggila sih menurut gue. Emang menggila. Carilah data, minta tolong ke seseorang, akhirnya ketemu. Nah, dicarilah ke pihak apa sih kalau misalkan ke visa itu, ke imigrasi, ya. Nah, carilah itu visanya, ternyata itu dari SS Travel. Bilangnya Kak Sela itu cuma ngasih duit doang. Bilangnya itu umroh mandiri. Padahal yang ngurus itu SS Travel sendiri. Nah, dari situ Kak Sela katanya nangis tuh. Ya, bingung. Terus ini salah satu chat Kak Yolo juga ke Sela Sofia. Aku bingung. Tuh. Ya, seperti itu.
Itu dari salah satu timnya SS Travel. Klarifikasi katanya dia tidak tahu dan dia tidak akan tahu kalau si Waria Tubles itu akan memakai baju wanita di Tanah Suci dan dia akan bergabung di salah satu saf perempuan. Itu tidak mungkin, itu bohong. Karena apa? Kita bisa melihat kemarin 2 kali dia umroh memakai baju apa, dia gabung di saf apa. Masa iya lu gak punya teknologi? Bos lu kan orang kaya. Masih ya gak lihat? Masa ya gak dapat info? Aneh. Padahal Kasela Sogya itu tahu betapa jahatnya si Waria Tubles, sampai ngehina anak dalam kandungannya Kak Sandi, sampai ngehina anaknya Kak Niki. Ya, tahu. Dan Kasela Sogya juga tahu si Waria Tubles itu sudah ada panggilan kedua dari laporannya Kak Sandi di Surabaya. Tahu. Jadi kalau misalkan dari timnya ini nggak tahu, nggak mungkin. Itu bohong. Ya, itu bohong. Gitu. Jadi menurut gue, ya dibilang kecewa ya. Walaupun saya tidak kenal, saya tidak pernah ketemu, tapi melihat dari cerita dan yang mungkin temen deket-deketnya, kayak merasa aja gitu, kok lu begitu? Karena kita kan melihat tuh, kita lihat dari vlognya dia, dari VT di TikToknya kayak apa, terus dia sempat ikut frame dalam vlognya Kaniki dan mungkin dari yang lain. Kayak kelihatannya good attitude banget, kayak kelihatannya lu orang baik nih gitu, lu patut disegani, lu orang tulus. Ternyata tidak, salah. Dan sempat gue bikin VT kemarin yang gue stitch VT-nya Kak Yolo tentang katanya Kak Sandi 1 minggu yang lalu sempat berdoa minta ditunjukkan kepada Allah siapa yang zolim, siapa yang menjadi dalang dalam semua ini, dan diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, emang maha baik ya. Ditunjukin ternyata adalah teman dekatnya sendiri. Mungkin itu menurut gue adalah jalan terbaik dari Tuhan buat ngasih tahu kepada Kaniki, Dr. Oki, Kak Sandi bahwa apa yang lo kira orang itu baik ternyata tidak. Menurut gue ya, itu jalan terbaik sih menurut gue. Jadi udah deh, nggak usah open friend lagi deh. Cukup menurut gue. Nggak usah lah ngajak teman lagi deh, cukup. Tapi nggak tahu deh. Kaniki itu selalu membackingi, dia selalu membela Kasela Sogya itu sekitarnya overclaim ya. Dia sempat di review sama Doktif, dia overclaim mengandung hidroquinone. Itu siapa yang membela, siapa yang backingi? Itu Dr. Oki sama si Kaniki. Sampai akhirnya nggak terlalu lebar kan, akhirnya tidak terlalu marak seperti krim yang lain kan. Itu yang ngebela, itu yang Kaniki, itu yang ngebela si Dr. Oki ya, gitu, seperti itu. Dan si Waria Tubles itu menjadi BA-nya si SS Kosmetik itu 2 bulan yang lalu, sudah 2 bulan yang lalu, ya, seperti itu. Mungkin dia Kasela Sogya itu cari aman sih menurut gue. Cari amannya dia berdiri di sebelah, di kaki yang satu. Mungkin ada Waria Tubles tahu nih rahasia nih Kasela Sogya nih, mungkin takut rahasianya dibongkar atau gimana, makanya ngasih reward nih ya. Mungkin ngasih rewardnya dari berangkatin umroh, mungkin sampai dikasih duit. Berdiri di kaki satunya di Kaniki, dia bisa di belakang Kaniki untuk membackingi skincare-nya biar tidak bangkrut, biar bisa launching kosmetik ya kan. Pintar dia, cari aman aja sih menurut gue, cari aman aja. Tapi emang dengan cara Tuhan, jadi cara Tuhan itu terbaik sih menurut gue. Jadi Kaniki, Kak Sandi, Dr. Oki tahu nih, sudah tahu nih, makanya alhamdulillah ya, alhamdulillah nih, gak mau sombong seperti itu. Seperti itu ya menurut gue nih pribadi ya. Ini nggak tahu deh si
kok pada begitu gitu lah. Lu sudah dibantu, padahal kan Niki tuh tidak dibayar sepeser pun. Ada di itu di storynya tuh. Dia bilang tidak dibayar sepeser pun. Ya. Coba pada tahu diri. Ya. Ini nggak ada yang komen nih. Nanti habis ini tuh berontong komen tuh banyak banget tuh pasti. Ini nggak ada komen masuk. Ini ada yang komen. Apa memang nggak ada yang komen ya? Ya, jadi seperti itu. Nah, ada satu lagi. Ada satu lagi nih. Jadi waktu itu Bless itu kan sempat kayak nyindir si Dr. Oki kan dengan sebutan Bapak Peri. Ya, kalian bisa tahu storynya si Wario Bless selalu menyindir Dr. Oki dengan sebutan Bapak Peri. Ya. Tahu sendiri. Ya, tahu sendiri. Tahu sendiri seperti apa play victimnya si Wario Bless. Ya. Dia kan sempat jadi BA-nya si Bening Klinik kan. Nah, Dr. Iki emang orang baik sih menurut gue. Kelihatan banget walaupun gue gak pernah ketemu, gak kenal juga. Orang tulus sama orang yang cuma main itu bisa kelihatan dari mukanya tahu. Tapi tergantung penilaian orang lain. Contohnya kayak Selosokia orang gak baik masih bisa dilihat baik nih. Makanya kita heran nih. Kita kadang juga masih buram untuk membedakan mana yang baik mana yang enggak. Jadi menurut gue si Wario Bless ini si playing victim, si banyak fitnah orang, si banyak nimbrung. Ya kan? Nih habis ini masuk nih komenan gue perasaan nih. Habis ini masuk nih. Pasti komenannya pada masuk. Soalnya gak ada yang komen cuy, gak kebaca komen kalian tuh. Baru masuk komen kalian. Sumpah. Gue gak bohong. Kok kenapa sih? Kok selalu... Ini pada masuk nih komenan kalian nih. Sumpah gue gak bohong. Ya. Jadi gini, gue kasih tahu ya. Kemarin gue juga sempat lihat live-nya Kayolo. Dia bilang intinya dia bilang gini. Tahu nggak yang foto ini? Bentar. Tahu nggak yang video yang apa namanya? Kasela Sokia bikin TikTok ini, tren ini. Tahu nggak? Pasti ada. Kalian tahu nggak? Yang ini TikTok ini yang di Selosokia, tahu ya? Kalian tahu nggak? Yang bikin, yang ini kan acara test food di salah satu restonya Kaniki yang akan segera launching, ya kan? Tahu? Nah, gue kasih tahu ya. Nah, ini kan ada Kak Selosokia, Dr. Oki, terus Kak Sandi, terus Kaniki, Zack, terus apa lagi gue nggak tahu satunya yang perempuan itu. Nah, dia kan kumpul tuh dengan satu ruangan. Ya, satu ruangan. Terus habis itu nah si Dr. Oki tuh gue ini tahu ya karena Kayula sempat cerita juga di live-nya kemarin, gue dengar. Gue lihat sananya. Tapi ini parah. Kenapa gue bilang ini parah? Intinya di gini, Dr. Oki itu bilang katanya si Wario Bless kan sering banget nih Dr. Oki dengan sebutan Bapak Peri kan. Ya kan? Kalau sampai si dia sebut-sebut saya Bapak Peri lagi, saya bisa laporkan dan bisa tangkap dia. Setelah besoknya si Wario Bless itu tidak manggil Bapak Peri lagi, tapi dengan sebutan Oki Jelly Drink. Siapa yang menjadi cepu di situ? Pasti Anda paham. Tidak perlu disebutkan lagi. Ya, tidak perlu disebutkan lagi. Ya. Siapa yang menjadi cepu di situ? Tidak perlu disebutkan lagi. Setelah besoknya, Wario Bless itu tidak menyebutkan Bapak Peri lagi, tapi Oki Jelly Drink. Berarti di situ ada cepu dong. Tahu. Soalnya nih langsung ganti nih. Tahu kan? Ya.
Tahu, pasti tahu kalian siapa yang jadi cepu di situ. Oh iya, besoknya selalu nggak ngucap. Iya, besoknya itu tidak mengucapkan Bapak Pri lagi. Ya, dia mengucapkan itu Oki jelly drink. Itu lebih parah. Itu parah. Itu parah. Siapa cepunya sih? Siapa ya? Tanya nih pada teman-teman nih. Siapa cepunya coba? Kasih tahu nih. Siapa? Si NM makin nggak percaya sama orang deketin dia padahal dia bertemannya nggak. Iya, kalau Kaniki berteman udah nggak diragukan lagi ya. Royal, terus Tulus itu udah pasti. Temennya ada masalah, temennya benar ada masalah, dimasalin sama orang, dia yang bakal maju. Itu udah pasti, ya. Gitu. Jadi menurut gue ya si SS, si Kasela, udah lu jangan diem aja. Ya, mana klarifikasi dari lu, mana? Jangan diem baik, mana? Ya kan? Mana nih? Gitu. Ada yang bilang tidak bisa ditangkap Sahrul, KTP-nya sah, wanita, ranah hukumnya di Arab sana gimana? Jadi gini, menurut gue ya, ini pendapat gue pribadi ya, dengar. Kalau dilihat tentang di mata negara dan di mata pengadilan, dia sah diakui sebagai wanita dan perempuan, identitas, digarisbawahi identitas ya, digarisbawahi identitas. Tapi kalau di mata agama itu dia sesuai dengan fitrah, yaitu laki-laki. Coba bayangin ketika nanti Sahrul meninggalkan dunia ini, meninggalkan dunia ini, apakah dia akan dilakukan seperti perempuan, dimandikan secara perempuan, di apa namanya, contoh aja, dimandikan secara perempuan, tidak dimakamkan secara laki-laki. Contohnya nih, almarhum Dedi Yuliardi atau alias Bunda Dorce Gamalama, ya, Bunda Dorce Gamalama, ya, bisa kalian lihat. Ini adalah nama asli dari Bunda Dorce. Kita bukannya membawa orang yang sudah meninggal, tapi kita melihat dari yang sudah ada, ya kan. Bin, karena beliau adalah tadinya laki-laki. Ya, ketika nanti dia kembali kepada Yang Maha Kuasa sesuai dengan fitrahnya. Ya enggak? Coba bayangin. Masa iya transgender terus lo mohon-mohon ke pengadilan untuk mengganti identitas lo dengan yang laki-laki menjadi perempuan, terus sesuai dengan agama lo perempuan tulen dari lahir? Kan nggak mungkin, ya kan? Mau lo sholat 5 waktu, mau lo ngaji, apalagi lo mau ibadah ke tanah suci, udah lo sesuai dengan fitrah lo, ya. Kalian bisa baca perihal undang-undang penistaan agama nih, bersifat permusuhan dan penyalahgunaan. Kenapa si Waria Tubles itu penistaan agama? Ini sudah termasuk penyalahgunaan. Contohnya lagi, dia itu sedang beribadah sesuai dengan fitrah. Dia harusnya memakai pakaian laki-laki. Ia pun dia memakai gamis, ada jubah laki-laki, ada gamis laki-laki. Ya, bukan pakai long dress perempuan, bukan pakai cadar, bukan pakai hijab, bukan pakai kerudung. Ini sudah termasuk penyalahgunaan. Ya, makanya disebut penistaan agama. Ya, tahu sendiri Waria Tubles itu beragama Islam. Transgender menyalahi fitrah sebagai makhluk tuh. Ya, itu hukumnya di agama Islam. Apakah Waria Tubles beragama Islam? Tahu dia itu beragama Islam. Jadi tahu hukum Islam kalau dia tuh transgender. Tapi kan kita tahu kalau dia itu ngakunya pewong asli, ya kan? Wanita asli dari lahir, ya. Dari mukanya juga kelihatan strong banget lakinya, ya, sudah kelihatan. Gitu, udah kelihatan dia tuh laki aslinya, ya. Begitu ya, begitu.
Jadi kalau misalkan apa namanya, itu yang gue stitch itu yang salah satu konten mungkin akun TikTok yang namanya apa itu, Indonesia Peace ya, apa itu Indonesia Peace atau Indonesia apa sih? Kalian nggak masuk komennya anjrot. Gue kayak ngomong sendiri. Indonesia Peace ya. Gue stitch itu katanya dia ada salah satu wanita rambutnya blonde. Dia bilang begini. Apa itu? Indonesia Peace ya? Atau siapa sih yang tahu nggak Indonesia Peace? Ya. Ya kan? Indonesia Peace, dia ada salah satu wanita blonde rambutnya pirang. Dia bilang intinya dia itu bilang tidak mendukung, maksudnya mari kita dukung ibadah. Dan kenapa si Waria Tubles itu melakukan kenapa penistaan agama? Kak Sela Syahrul disambung semprul. Ya, jadi begitu. Jadi si Waria Tubles itu, Syahrul nanti kalau meninggal siapa yang bakal ngurusin coba? Makanya ya, dia kan keluarga aja dimaki-maki, apalagi temen-temennya. Lebih salut sama Jessica, lebih cantik, lebih paham. Dia itu apa namanya? Dia itu apa sih? Lebih salut sama Jessica, lebih cantik, lebih paham. Dia itu iya. Terima kasih Kak Dini, minggir dulu, dia mau ngomong. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, apakah nanti misalkan si Syahrul akan meninggalkan dunia ini, apakah dia akan diperlakukan secara wanita? Tidak. Kita belajar, kita melihat almarhum dari Dedi Yuliardi ya, alias Bunda Dorce Gamalama. Dia itu dulunya laki, transgender menjadi perempuan. Bin itu tandanya laki-laki. Almarhum itu laki-laki, sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Ketika nanti walaupun transgender pulang dan dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa, kembali kepada fitrahnya ya. Jadi nanti kalau misalkan si Syahrul ya meninggalkan dunia ini, itu bin, bukan binti. Syahrul itu umat Islam, dia agamanya Islam. Tahu hukum Islam kayak apa? Transgender itu di mata hukum Islam itu seperti apa? Ya, itu dilarang karena menyalahi fitrah dan kodrat ya. Pasal undang-undang penistaan agama. Kenapa si Waria Tubles itu sudah masuk penistaan agama? Karena apa? Penyalahgunaan. Digaris bawahi penyalahgunaan. Karena apa? Waria Tubles itu, Syahrul itu adalah laki-laki. Dia ketika ibadah, mau ngaji, mau sholat, mau taraweh, mau tadarus, mau apa, dia itu menyembah sang kuasa. Dia kembali ke fitrahnya, dia kembali ke kodratnya ya. Pakailah misalkan lo pakai gamis cowok kan ada, tidak pakai long dress wanita, bukan pakai cadar, bukan pakai kerudung, bukan pakai hijab. Itu termasuk penyalahgunaan. Makanya disebut penistaan agama. Seperti itu. Itu menurut gue. Walaupun gue bukan lawyer, walaupun gue bukan pengacara, tapi bisa disimpulkan, bisa dipelajari ya. Seperti itu ya. Makanya si Waria Tubles ini lagi dicecer nih ya. Ini diduga-duga dia itu diumpetin salah satu orang gitu. Ini pada yang komen pada mana sih? Nggak kelihatan mulu ih. Kesel deh gue. Ya seperti itu. Jadi kalau misalkan Waria Tubles bilang, gue ini perempuan tulen, gue ini wanita asli, gue ini perempuan asli, gue ini wanita tulen. Nih gue kasih tahu nih. Mana sih? Mana nih? Bentar ya guys, ya gue cat nih. Ini adalah, kram gue. Ini adalah surat permohonan ke pengadilan atas perubahan identitas si Syahrul dari laki-laki menjadi perempuan. Ini tahun 2017 bulan Mei.
ya, kepotong. Dan maaf tulisannya blur karena ini sudah lama. Ya, ini adalah surat permohonan ke pengadilan untuk perubahan identitas. Identitas ya, seperti KTP, seperti SIM, seperti ya identitas lah pada umumnya. Dia adalah seorang perempuan dan sudah diakui di mata negara dan sudah sah di pengadilan. Itu identitas, bukan jati diri. Kalau di mata agama dia tetap laki-laki. Begitu, dia tetap laki-laki. Ya. Dia tetap laki-laki. Ya, seperti itu. Jadi kita kembali ke masalah dengan Kak Sheila Shaukia ini. Jadi yang salah dari Kak Sheila Shaukia adalah dia sudah banyak berbohong. Satu, ya, dia cari aman. Jadi dia itu cari aman, dia berdiri di dua kaki. Emang kita berdiri di dua kaki ya, bukan dua tangan ya. Tapi dalam istilah bermuka dua. Ya, bermuka dua. Sebelah sini cari aman, sebelah sini cari aman. Menurut gue ya. Gitu. Itu kesalahan besar dari Kak Sheila Shaukia, kebanyakan bohong. Ya, ditanya apa, jawabnya apa tuh. Lihat story-nya Kaniki tuh. Ya. Gue aja yang gak pernah greget aja, say. Sumpah. Bilangnya itu umroh mandiri, ternyata itu diurus dengan sama SS Travel, yaitu salah satu ownernya adalah Kak Sheila Shaukia sendiri. Ya, sudah dibantu tentang skincare-nya yang overclaim untuk segera membenahi dan memperbaiki, dibantu untuk klarifikasi. Sudah akhirnya tenggelam kan, tidak serame skincare lain. Ya, tidak serame skincare yang lain. Ya kan? Tidak serame si MH, terus si D itu, terus si FF itu. Ya. Kenapa itu yang ngebantu adalah Kaniki dan Dr. Oki. Nih, ini pada masuk ya komenan kalian ya. Jadi maaf kalau saya tidak bisa baca satu-satu karena ini terlalu karena ini keluarnya numpuk. Ya. Keluarnya numpuk. Gue baca sepenuhnya aja ya. Buset, itu siapa yang bilang dia wanita? Makanya gue bingung, yang bilang dia mami itu siapa? Yang pertama kali dia bilang mami siapa? Hah? Yang bilang dia mami siapa coba? Bilang. Hah? Suruh DM gue. Yang bilang dia mami siapa? Ya? Ya kan? Makanya gue heran. Kaniki pun ditipu. Makanya bukan Kaniki aja, Kak Sandi, Dr. Oki. Ya kan? Yang notabene bahwa Kak Sheila nih baik nih. Aslinya mah bermuka dua. Dia deketin Kaniki cari aman. Iya, dia cari aman. Sebenarnya dia cari aman sebenarnya. Ya, dia deketin Kaniki supaya skincare-nya sama kosmetiknya nggak bangkrut. Ya kan, karena tahu sendiri Kaniki adalah menurut gue orang berpengaruh di Indonesia. Dia ngomong apa pasti langsung jadi trending. Ya kan, itu sudah menurut gue itu diakui sih. Isa 4 kali umroh kenapa nggak heboh yang dulu Kak? Dulu tuh sempat heboh sebenarnya, sempat heboh ya kan, sempat viral, tapi tidak seviral ini. Karena apa? Karena kali ini heboh karena dinotis sama anggota dewan. Ya, itu brodong si Sarul nggak numpang lagi. Makanya gue bilang udah si kucing si inisial A itu udah lo kabur, karena bentar lagi mami lo yang ternyata kakek itu ya sudah lenyap, ya diciduk bentar lagi deh. Ya makanya buat yang ngumpetin si Sarul Waria Tubles, ya si Sarul Waria Tubles, cus, ya pantesan beli mobil baru si Sarul donaturnya. Menyala 3 donaturku. Tahu 3 donaturnya siapa aja? Nggak perlu saya sebutin, kalian pasti tahu. Ya, menyala 3 donaturku. Tidak perlu saya sebutin siapa donaturnya. Kalian pasti tahu. Bukan tempe. Ya.
Menyala 3 donaturku. Habis beli mobil baru ya. Menyala 3 donaturku. Gak perlu saya sebutin siapa donaturnya. Kalian pasti tahu sendiri. Ya, karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Ya, bukan menjadi ya. Makanya gitu. Ya, buat travelnya juga harus dicek sih menurut gue. Karena itu si SS Travel itu belum lama sih menurut gue. Kayak belum lama, tapi juga nggak baru banget. Tapi ya sedang aja. Maksudnya nggak terlalu lama gitu. Belum lama aja, tapi perlu dicek. Ya, kok nggak kenal azab dia di sana? Apa nggak ibadah dia? Dia tuh nggak ibadah. Menurut gue ya, mau ibadah diterima nggak diterima itu urusan sama yang di atas, yang maha kuasa. Tapi kita bisa melihat, kita bisa paham, dia berangkat dari rumah yang dicicilin sama bosnya dia aja sudah tidak diterima. Karena gue yakin, karena dia pasti sudah berniat di sana itu, di ibadah itu, di sana itu sudah nyeleneh, ya kan? Coba deh bayangin deh. Kita ibadah nih, ada ibadah orang ya, tapi niatnya udah jelek. Niatnya kita tuh pengen di sana tuh pengen cuma hura-hura aja, pengen post ini, pengen bikin story ini, bukan untuk niat ibadah yang khusyuk gitu. Ya. Siapa donaturnya? Coba katakan siapa donaturnya. Saya tidak perlu menyebutkan, kalian pasti tahu. Saya tidak perlu menyebutkan siapa donaturnya, kalian pasti tahu siapa. Ya. Heran kok. Iya, dijadiin brand SS Kosmetik itu sudah 2 bulan yang lalu. Sudah 2 bulan. Makanya kan Niki ketika si Sahrul Waryatubles itu bikin story, ada salah satu kosmetiknya si SS, pensil alis atau apa gue ingat. Gue kemarin lihat storynya, pensil alis atau lipstick gitu. Dan kan Niki bilang sama si telepon sama si Kashel, kok dia ada produknya kakak. Bilangnya nggak tahu gitu. Ternyata emang sudah 2 bulan dia menjadi BA-nya ya. Terus katanya dibilang itu umroh mandiri. Ketika Kaniki cari data, akhirnya ketemu itu yang ngurus adalah SS Travel. Siapa ownernya? Kalian pasti tahu. Tidak perlu saya sebutkan. Gak kebayang kalau kan ngabuk selesai itu mereka. Iya. Kecewa itu pasti. Karena selama ini ada yang ngebela itu adalah si Kaniki dan Dr. Oki Kak Sandi. Tahu Vita yang itu. Vita. Dia itu salah satu staffnya Kashel. Dia itu dulu juga ikut si M yang partnernya Kak Sandi. Nah, dia menjadi staffnya Kashel. Dia juga di belakangnya si Sahrul. Ya, dia juga di belakangnya si Sahrul. Coba bayangin. Seru ya kan? Seru nih. Karena apa yang bikin seru adalah kamu kenapa nggak suka jujur nggak suka terlalu munafik. Ya, gue juga berdosa ya, tapi gue juga nggak suci banget. Tapi kalau lihat dia orang ya gimana gitu. Jangan tanya gue deh, semua Indonesia. Jangan bilang mami dong, kakek. Dia kakek ya, bukan mami ya. Tolong si Kak Obi. Dia itu kakek ya, bukan mami. Dia kakek. Dia tuh laki-laki. Dia tuh kakek ya, bukan mami ya. Dia tuh kakek. Jadi jangan panggil mami. Ya, kalau di sini ada yang manggil mami. Ya, maki-maki. Dia tuh kakek tahu, dia tuh laki bukan mami. Mami Dewi Persik itu pantas karena dia wanita. Mami DP Dewi Persik pantas. Dia cantik. Dia wanita. Mami Sahrul kayak nggak seimbang aja gitu.
Gak habis pikir gue. Kenapa ini bikin seru? Karena ini seru karena apa? Tahu sendiri karena apa? Tahu sendiri Kashel itu kita lihat di vlog atau mungkin di media, katanya baik. Katanya selalu tulus gitu sama temen, kayak saling support, ya kan? Saling support, tulus, saling support gitu. Tapi kok kenapa hebohnya tuh begitu? Dia itu cari aman. Dia cari aman tuh. Ya kan? Dia cari aman. Ya. Intinya begitu, dia cari aman supaya usahanya itu tidak bangkrut. Makanya dia berdiri di 2 kaki. Menurut gue. Ya, usahanya tidak bangkrut. Ya, makanya gue tidak menyalahkan hijabnya, gue tidak menyalahkan kerudungnya. Karena apa? Wanita muslim itu emang wajib memakai hijab. Gue menyalahkan attitude dan karakternya Kak Shell aja. Ya, pribadinya Kak Shell aja. Kok bisa begitu gitu loh. Gue tidak menyalahkan hijabnya. Gue tidak akan pernah, misalkan nih ada orang mungkin begitu, gue tidak menyalahkan hijabnya. Gue tidak menyalahkan kerudungnya. Kerudung dan hijab itu adalah atribut wajib untuk wanita muslim. Itu wajib. Gue hanya menyalahkan adalah kenapa Kak Shell berperilaku seperti itu. Sifatnya seperti itu. Mempunyai karakter seperti itu. Gitu aja yang gue salahkan. Gue tidak menyalahkan hijab dan kerudungnya. Gue tidak akan menyalahkan. Karena itu sudah wajib sebagai wanita muslim. Ya. Seperti itu. Ya, banyak sekali plot twist nih. SS dibully netizen pas live. Ya bagus lah, biar sadar. Sama tuh kayak MH tuh. Kalau itu waria muslimah dong. Muslimah itu untuk cewek. Muslimah untuk cewek ya, muslimah ya. Atau muslimah ya. Atau untuk universal. Gak ada waria muslimah tuh, gak ada. Wanita muslimah pantas. Ya. Wanita muslimah itu pantas. Gak ada sejarahnya waria tuh muslimah tuh, gak ada. Pusing deh gue sama si Sarul itu. Kita muslim harus membela. Makanya kita tuh sama muslim harus membela. Karena dia itu sudah keterlaluan. Ya, dia sudah keterlaluan. Dia sudah menyalahgunakan selayaknya pakaian dia untuk ibadah ke tanah suci. Dia sudah masuk ke penistaan agama karena penyalahgunaan. Contohnya, dia ke tanah suci harusnya memakai pakaian laki-laki nih. Laki-laki pakai jubah, lo misal pakai jubah, kan ada jubah laki-laki ya kan, ada gamis laki-laki tuh ada. Lo pakai aja, pakai sorban atau pakai apa. Bukan pakai long dress. Ya, bukan pakai long dress, bukan pakai gamis perempuan, bukan pakai cadar, bukan pakai kerudung. Lo itu salah satu penyalahgunaan dan itu masuk dalam undang-undang penistaan agama. Makanya adiknya Kak Shell ngamuk masih tersakiti. Biasalah, dia kan mungkin mau ngikut tuh karakternya si Waria Tublas playing victim. Ya, semakin itu dengar ya, semakin keluarganya atau dari pelakunya sendiri dia merasa playing victim, semakin besar dia akan bangkrut sama usahanya. Itu pasti. Karena tidak mau tahu diri, dia tidak mau membenahi diri. Ya kan? Mikir anjir. Kawal sampai Sarul masuk bui travel seru. Iya. Itu kawal harus, kalian harus kawal itu. Tidak. Kenapa bisa seiboh ini? Karena apa? Karena kali ini itu sampai di notif anggota dewan. Ya. Yang dirugikan jamaah perempuan di Mekah, nyadar nggak Sarul? Makanya nih, ya. Benar katanya si Andi ini nih. Yang dirugikan itu adalah kaum jamaah-jamaah perempuan. Ya kan, jamaah-jamaah perempuan dari seluruh dunia, umat muslim dari seluruh dunia. Ya.
bukan hanya Indonesia saja. Seluruh dunia udah berwudu dengan husuk, sudah husuk untuk beribadah. Tidak sengaja bersentuhan dengan Sahrul, batal. Apakah mereka tahu? Tidak. Ya, makanya gue nggak tahu sama si Sahrul ini ya. Ya, gue nggak tahu sama si Sahrul ini. Dia itu sudah tahu bersalah, tapi nantang. Seakan-akan dia kebal hukum. Jadi seakan-akan juga dia mempermainkan hukum Indonesia. Bukan begitu? Dia kan selalu nantang-nantang. Coba laporin mami, laporin kakek. Kalau bisa laporin kakek, kalian hebat. Berarti kan seakan-akan si kakek mempermainkan hukum yang ada di Indonesia. Ya kan? Selalu nantang-nantang. Coba laporin kakek. Kalau kalian bisa laporin kakek, kalian hebat. Ya. Gitu. Dan juga kita belajar dari salah satu transgender yang di tetangga, yaitu Nur Sajat, yang sempat ditangkap dan sempat dimiskinkan, dicaci maki, ya, dicaci maki sama negaranya sendiri, ya, sama negaranya sendiri. Kalian bisa lihat kasusnya seperti apa, ya. Coba deh Indonesia tiru begitu deh. Jadi ketika di bandara langsung ditangkap tuh, ya, langsung ditangkap. Kita belajar, gak usah jauh-jauh ke negara tetangga. Kita belajar dari kasusnya Lina Mukherjee, makan daging bebong, baca bismillah, sempat ditangkap. Walaupun dia sempat mondar-mandir podcast, tapi akhirnya dia dipenjara dan dia menyadarinya. 2 tahun dia dipenjara. Kemarin bebas, ya. Terus ada lagi Wanda Hara. Dia sempat dikecam seluruh Indonesia karena dia adalah laki-laki. Dia ikut kajian salah satu ustadz. Dia memakai cadar. Ya. Ada lagi siapa itu? Banyak sebenarnya. Ya, banyak. Coba deh disamaratakan, gak usah dibeda-bedain sih menurut gue. Disamaratakan aja. Ayo dong semuanya yang ada di sini suarakan supaya, iya, makanya kalian itu harus selalu up masalah kasus ini sih menurut gue. Up terus kasusnya, jangan sampai lengah, jangan sampai kendor. Ya. Jangan sampai kendor. Ya. Jangan sampai kendor. Nih. Pansos, katanya pansos gue. Apa yang dipansos? Gue itu menyuarakan sebagai umat muslim salah satu umat muslim. Pansos dari mana? Hah? Pansos pun gak dapat duit gue. Pansos dari mana? Gue itu menyuarakan sebagai umat muslim bahwa apa yang dilakukan si pacar lu tuh salah. Ya. Ya. Apa yang dilakukan sama pacar lu tuh salah. Si Sahrul Warga 12 tuh. Ya, mau pansos dari mana? Aduh Tuhan. Ya, jadi seperti itu. Ya guys. Kan ini gak bakal diam apa lagi. Kita lihat aja, maksudnya dia itu ya, dengan tanggal 20 itu si Warga 12 itu sudah di Jakarta, ya. Tanggal 20 itu Warga 12 sudah di Jakarta. Ya, Warga 12 sudah di Jakarta dan dia sempat ganti pesawat di Kuala Lumpur. Ya, sempat ganti pesawat di Kuala Lumpur. Nah, dia itu diduga-duga disembunyikan salah satu seseorang untuk bisa diamankan. Ya, karena kan dia sudah banyak kasus ya, dari kasus pelaporannya si Kasandi yang di Surabaya. Dia dan Kasela juga tahu dia sudah panggilan kedua. Tahu. Berarti tahu kan jahatnya si Warga 12. Kok bisa-bisanya jadiin BA terus berangkatin dia umroh. Ya. Berangkatin dia umroh. Bingung deh gue sama Kasela tuh. Gue gak tahu deh. Kalau misalkan lo takut usahanya bangkrut,
lo membenahi diri lo ya, membenahi diri, memperbaiki diri, bukan cari muka sana sini, bukan cari aman ya gitu. Jadi buat si Sarul, menurut gue lu udah keterlaluan ya. Gue adalah salah satu umat muslim yang menyuarakan untuk bisa lu di penjara ya. Kalau misalkan lu ya untuk proses lu lebih lama, kita bakal up selalu, apalagi gue bakal up selalu untuk bisa langsung proses. Kenapa? Sudah ada yang melapor, sudah ada laporan untuk si Waria Tubles, sudah ada laporan. Tunggu prosesnya aja ya, tunggu prosesnya aja gitu. Kalau dibilang Sarul artis, bukan artis, dia bukan artis. Gue tahu dia manajer artis, gue tahu dia punya manajemen artis, gue tahu. Tapi mana artis yang dari dia terkenal ya? Dia katanya manajer artis. Artis mana yang dia terkenal? Artis dari manajemen dia mana yang terkenal coba? Artis mana? Ya, seperti itu. Oke, gue mulai gabut. Seperti itu ya guys, seperti itu. Jadi menurut gue, Kak Shell, lo bikin banyak orang kecewa. Bukan teman dekat lo aja, tapi banyak. Oke, jadi seperti itu ya guys. Gue mau bersih-bersih dulu deh, gue mau istirahat. Besok kita bahas lagi besok, dan gue bakal kasih update terbaru buat si Sarul, untuk si Sarul tuh, tentang si Sarul ya. Oke, terima kasih yang sudah berkomen, terima kasih yang sudah gabung. Pokoknya jangan sampai lengah, Sarul langsung masuk penjara. Oke, bye. Gue mau baca komen dulu bentar. Ini soalnya baru masuk nih. Soalnya Oke guys, seperti itu. Udahan gibahnya selesai. Besok kita bakal gibah lagi ya, dan gue bakal update selalu tentang si Sarul ya. Pokoknya selalu update. Pokoknya gue gak mau tahu